Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih atas kesediaan teman-teman semua untuk masih memantau channel banghaji.com ya. Bersama saya Muhammad Ervan. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang bagaimana cara menggunakan WPS Office ya. WPS Office bagaimana kita tahu adalah aplikasi pengganti untuk MS Office yang biasa kita gunakan itu ya. Nah, bedanya adalah WPS Office ini punya versi gratis yang itu tidak kalah bagus fiturnya dibanding dengan MS Office yang sudah biasa digunakan. Terlebih lagi WPS Office ini tersedia dalam versi gratis dan juga berbayar. Yang kita gunakan adalah versi gratis, yang itu bisa kita bagikan kepada siapapun tanpa perlu khawatir terkait dengan ancaman hukum ya, karena dia bersifat gratis, bahkan bisa di-download di websitenya sendiri. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menggunakan mail merge di WPS ya. Saya akan langsung saja untuk membuat file baru ya menggunakan WPS. Silahkan dibuka bagi Anda ya, jalankan WPS. Kita akan coba buat undangan gitu ya, undangan yang bersifat fleksibel. Jadi misalnya undangan itu punya kita ya, ada beberapa tujuan. Nanti kita coba yang dengan satu buah dokumen, satu halaman saja, tapi bisa untuk beberapa orang sekaligus. Nanti bisa dicetak langsung untuk beberapa orang, hanya satu dokumen saja ya. Kita coba ya, silahkan dijalankan. Nanti ada dua ya, jadi kita menggunakan dokumen dan juga spreadsheet. Jadi dokumen nanti untuk naskah dokumen untuk undangannya, kemudian yang spreadsheet nanti untuk mail merge-nya ya, untuk tujuannya ya, sehingga nanti bisa fleksibel untuk tujuannya kemana saja. Baik, kita buat dulu untuk dokumennya ya, desainnya menggunakan blank. Oke, misalnya saja ya seperti ini ya. Saya gini ya, kepada YTH saudara siapa gitu ya, atau ini dikosongkan saja, kita kasih tanda tanya ya. Kemudian di mana tanda tanya juga seperti ini ya. Di atas ini masukin dulu misalnya saya masukkan word art gitu ya, misalnya undangan begitu ya. Nah, saya taruh di sini aja ya. Kemudian ini kalimatnya ini langsung ya. Kemudian saya langsung ke kontennya saja, misalnya dengan hormat gitu ya. Melalui surat ini kami mengundang Bapak, Ibu, saudara, saudari gitu ya, untuk dapat menghadiri kegiatan gini ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1442 Hijriah ini ya. Nah, yang insya Allah akan dilaksanakan pada gitu ya. Ini formatnya aja dulu ya, hari, tanggal gitu ya. Kemudian saya langsung saja seperti ini ya. Nah,
Ini misalnya pada hari apa ya, yang tanggal merah itu 29 Oktober ya. Saya set harinya adalah hari Kamis. Kamis 29 Oktober 2020 ya. Kemudian pukul misalnya 8.30 WIB sampai dengan selesai gitu ya. Kemudian tempat, nah aula serbaguna bankhaji.com. Wah gitu ya. Nah, penceramah ya, misalnya di sini ya, ceritanya aja. Nah, oke gitu ya. Kemudian demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, saudara, saudari ya, sorry ya, cancel. Bapak, Ibu, saudara, saudari, kami ucapkan terima kasih gitu ya. Oke. Palangkaraya. Tanggal pembuatan video ini adalah tanggal 22 Oktober 2020 ya. Panitia pelaksana gitu ya. Misalnya di sini namanya gini aja ya, supaya tidak menyebutkan nama orang lain ya. Baik, nah ini undangan seperti ini. Yang ingin saya otomatiskan adalah yang di sini ya. Nah, ini di mana posisi namanya siapa yang dituju dan adanya di mana. Ini hanya satu buah file ya. Kita save dulu. Ini silahkan disimpan. Saya menyimpannya di tempat ini saya ya. Nah, WPS misalnya undangan gitu ya. Saya save saja. Yang selanjutnya adalah kita membuat penerimanya siapa gitu ya. Nah, ini silahkan kita masuk ke menu references ya, menu references seperti ini. Kemudian ke mail merge ini ya, ke mail merge. Oke, klik. Kemudian open data source di sini ya. Kita harus membuat di sini kan membuka ya, open. Jadi nyari filenya mana nih, yang file untuk yang menyimpan datanya ya. Nah, ini karena kita belum ada, kita buat dulu ya. Silakan tombol plus di sini. Nah, ini enaknya dokumen menggunakan WPS ya, karena dia semuanya ada 4 tuh, seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di sini ada dokumen, spreadsheet, presentation, dan PDF ya. Kita masuk yang ke spreadsheetnya untuk membuat daftarnya ya. Klik blank saja seperti ini. Oke, ini dibikin jarang-jarang dulu ya, seperti inilah. Nah, ini dibikinkan judulnya dulu, misalnya tujuannya ke siapa gitu ya, kemudian alamat di mana. Alamat ini juga bebas, bisa misalnya nama kotanya saja ya. Nah, baik. Tujuan yang pertama misalnya adalah ini kepada Ustadz misalnya Haji Ahmad Bilal Al-Maghribi misalnya gitu ya. Ini di Palangkaraya posisinya. Nah, ini bisa seperti ini ya. Oke, kemudian Kiai Haji Muhammad Aminuddin, nah, MPD ya. Di mana orangnya? Misalnya di Pulang Pisau. Itu yang diundang ya. Kemudian misalnya lagi orang lain ya, misalnya ini ya, Prof ini misalnya gini ya. Ini contoh aja nih ya, misalnya nih ada di
Ini misalnya ya. Oke, selanjutnya yang diundang adalah jamaah misalnya. Jamaah Masjid Al Oke, lanjut. Ini di Kuala Kapuas. Kemudian jamaah pengajian ilmi misalnya ya, Palangkaraya juga. Oke, saya kira cukup dulu ya untuk jumlah penerimanya. Nah, saya akan coba, ini ada berapa ya? Ada 6 ya, ada 6. Nah, akan saya simpan dulu ya. Nah, untuk menyimpan ini perlu perhatikan, untuk mail merge itu tipenya adalah XLS ya. Jadi di save as, kemudian pilihan yang ini ya, yang XLS, bukan XLSX ya. Nah, ini ya yang XLS saja. Kemudian saya arahkan di tempat yang sama dengan posisi file dokumen undangannya tadi ya. Saya kasih nama gini, WPS undangan juga ya, tapi tipe filenya berbeda ya. Ini WPS undangan tapi XLS. Kalau yang tadi kan docx ya. Nah, save. Nah, kita kembali ke tab untuk yang WPS undangan. Nah, di sini ya. Oke, selanjutnya adalah di sini klik open data source. Ini ya. Seperti ini, pilih file XLS-nya tadi, ini ya, saya masukkan ya, yang tadi barusan dibuat. Jadi sebetulnya XLS-nya ini bisa aja disiapin duluan ya, misalnya daftar ingin membuat undangan untuk rapat misalnya, atau undangan untuk apapun lah ya. Nanti bisa dibuat dulu, tinggal nanti dipilih saja di mana posisinya ya. Nah, saya ambil, oke, saya open. Oke, sudah. Nah, ini muncul seperti ini ya, ada tambahan-tambahan yang aktif seperti ini. Nah, kemudian saya masukkan di sini. Ini akan diganti menjadi tujuan ya. Ini juga alamat gitu ya. Oke, saya taruh di sini kursornya, kemudian insert merge field ya, seperti ini. Nah, ini sudah masuk nih, ada tujuan sama alamat, bener nggak? Kita pindah ke sini ya, bisa nggak? Cancel dulu ya. Ini pindah ke sini. Ini kan tujuan sama alamat nih. Nah, ini juga sama nih, insert merge field. Nah, ini ada tujuan, insert. Oke, seperti ini tujuannya ya. Kemudian sekaligus saja nih saya masukkan alamat, tapi posisinya di situ ya, di sebelahnya nanti. Oke, saya close, dua-duanya sudah ada. Nah, ini ada tujuan dan alamat. Nah, ya. Seperti ini ya. Nah, ini saya blok yang ini. Kemudian saya tarik seperti ini ke bawah sini. Nah. Oke. Saya save dulu ya. Nah, ini ketika dijalankan, maksudnya dijalankan itu ketika di print nanti belum muncul ya, kita harus tampilkan dulu. Nah, seperti ini misalnya view merged data ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk record yang pertama tadi ya, bener ya? Record yang pertama. Coba kita pindah ke record yang kedua. Nih, di next saja ya, next record. Oke, bener yang kedua ya. Yang ketiga, ini benar. Yang keempat tadi jamaah masjid. Ini jamaah masjid juga, ini jamaah pengajian. Nah, habis ya. Habis, tidak ada. Nah, ini kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan bahwa ini adalah isian otomatis dari file WPS undangan XLS. Nah, bisa supaya kita tahu bahwa itu mana di antara semua teks yang ada di sini ini yang merupakan bagian daripada mail merge, itu tinggal diklik sini ya, highlight merge fields ini ya, seperti ini. Dia muncul ini ya, ada blok seperti ini. Nah, tapi kalau untuk nanti mencetak jangan jangan di highlight seperti itu nanti, karena akan tercetak juga yang blok warna abu-abu di belakangnya. Nah, kita jalankan lagi ya, seperti ini. Nah, ini sudah berubah otomatis ya. Coba Anda perhatikan bahwa ini hanya satu buah file loh ya, satu buah file. Nah, tapi bisa untuk, nah seperti ini, beberapa orang gitu. Ini tujuannya ada 6 ya. Sekarang saya matikan highlightsnya seperti ini. Saya kembali ke sini, ke paling awal ya. Kemudian bagaimana nih cara mencetaknya? Ini bisa disimpan ya, disimpan di Ctrl S ya. Ada. Sekarang cara mencetaknya gimana? Yaitu menggunakan ini, merge to printer ya. Saya klik seperti ini. Nah, di sini dimunculkan pilihan mau semua record. Tadi ada 6 record ya.
atau misalnya hanya current record itu misalnya posisi ininya, nomor record berapa, ini kan satu ya. Nah, kalau saya pilih current record, berarti yang dicetak nanti hanya untuk yang record pertama yang namanya ini ya. Kalau yang di bawah, pilihannya adalah kita bebas menentukan dari mana ke mana. Misalnya dari 3 sampai 5 saja, dari jumlah total 6 tadi ya. Jadi 3, 4 dan 5 nya 3 halaman begitu ya. Nah, kita coba untuk yang all saja ya. Yang all saja saya klik OK. Nanti akan terbuka jendela printer seperti ini. Nah, karena saya tidak mungkin menggunakan printer dan saya tidak bisa menunjukkan hasilnya ya, maka saya print saja ke PDF bagaimana hasilnya gitu ya. Jadi pilihannya tadi itu all ya. Nah, teman-teman, pilihannya tadi all. Jadi saya tinggal OK saja karena tadi sudah di set all ya. Begitu juga misalnya ingin halaman 3 sampai 5. Ini juga tetap all saja ya, karena dia akan otomatis 3, 4 dan 5 saja. Saya klik OK ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya diminta untuk memprintnya kemana gitu ya. Saya taruh di dokumen sini saja ya. Misalnya namanya undangan gini ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya save. Oh, ternyata sudah punya file ini ya saya ya. Punya file namanya undangan. Tapi nggak apa-apa ya. Anggap saja belum ada, jadi ini replace saja. Oke. Oke, selesai. Saya akan coba buka dari sini ya. Saya akan coba buka file PDF, open PDF tadi di dokumen. Ada undangan kan ya? Open. Nah, ini enaknya menggunakan WPS ya. Jadi PDF juga bisa langsung dibuka gitu ya. Nah, ini saya besarin dulu deh. Oh, halaman dulu. Nih gini ya. Ini full satu halaman ya. Satu halaman full. Di sini ditunjukkan ada 6 halaman nih. Oke. Saya perbesar supaya kelihatan ya. Halaman pertama ini. Halaman kedua namanya berubah ya. Nah, halaman ketiga juga sama. Halaman keempat, 5 dan 6. Padahal kita hanya punya tadi satu file saja ini. Satu dokumen saja. Satu halaman saja. Tapi kita bisa jadikan dia sampai berapa, terserah kita, tergantung dari jumlah record yang ingin kita cetak begitu ya. Nah, mudah kan ya cara membuat mail merge, mengatur mail merge di WPS. Jadi tidak terlalu sulit gitu ya. Bahkan apa yang mampu dilakukan oleh MS Office ya juga bisa dilakukan oleh WPS Office. Dan keuntungan kita menggunakan ini adalah gratis gitu ya. Saya lanjutkan simulasi ya, tapi saya hanya bercerita saja. Contoh gini ya. Saya tutup ya filenya tadi. Kemudian di sini nih di bagian undangan. Misalnya Anda ingin menggunakan ingin membuat misalnya surat untuk pemanggilan beberapa orang sekaligus misalnya ya. Beberapa orang secara sekaligus itu dipanggil, orangnya berbeda, lokasi dia boleh jadi sama atau berbeda ya, seperti ini tadi ya. Ini orangnya berbeda, tempatnya bisa berbeda juga. Kemudian ini nih, tanggalnya, harinya juga bisa berbeda di set, jamnya yang berbeda, tempat berbeda misalnya gitu ya. Bisa dibuat. Contohnya misalnya memanggil karyawan misalnya, atau membuat surat untuk panggilan wawancara kepada calon pekerja ya, di tempat dan waktu yang berbeda misalnya, atau tempatnya sama, boleh tempatnya sama, nanti langsung ketik saja. Tapi kalau harinya yang berbeda, hari dan tanggal berbeda, ini bisa dibuatkan satu file lagi nih. Ini di bagian file XLS-nya tadi, file datasheet-nya tadi tuh bisa dimasukkan di situ. Misalnya di sini ditambahkan lagi hari, di sini tanggal gitu ya. Kemudian tempat, kalau memang tempatnya nanti berbeda-beda, pukul. Nah, jadi kalau seandainya nanti misalnya si A dipanggil pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 pukul 8.30 misalnya ya. Kemudian si B dipanggil pada hari Kamis juga tanggal 29 Oktober 2020 tapi jamnya jam 11 misalnya. Nah, ini bisa nih, Kamis ini jadi satu field baru, dataset baru ya. Kemudian ini juga untuk satu field baru, dan jamnya ini juga jadi satu field baru. Bisa dimasukkan di sini hari, tanggal dan jam misalnya, atau pukul di sini ya. Jadi bebas tuh, ketika nanti dijalankan di mail merge, dia akan terblok juga sendiri di sini. Nah, itu ya.
Nah, mudah-mudahan apa namanya, sedikit informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan teman-teman semua ya. Kalau saya sendiri sih sudah merasakan manfaat yang luar biasa dengan menggunakan MailMatch ini ya. Nah, yang saya tekankan di sini adalah kita menggunakan aplikasi yang gratis, yang sifatnya adalah free software. Nah, yang dengan itu kita tidak perlu ribet dengan urusan lisensi, izin menggunakan dan sebagainya. Karena dari websitenya sendiri, situs resminya menyediakan untuk downloadnya. Nah, kecuali kita memang ingin menggunakan fitur-fitur lain di dalam ini yang dikunci. Kita ingin menggunakan fitur yang dikunci itu harus menggunakan lisensi, atau kita harus menjadi member atau anggota premium sifatnya ya. Kalau yang seperti ini yang saya gunakan ini masih gratis ya, tapi gratis pun sudah memenuhi keinginan gitu ya, memenuhi keperluan yang bisa kita gunakan begitu. Nah, oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mari kita sebarkan ilmu-ilmu ini kepada orang lain, karena Rasulullah SAW pernah bersabda ya, bahwa ketika seorang anak Adam itu meninggal dunia, amal-amalnya dia itu terputus kecuali 3 hal, yaitu yang pertama sedekah jariah ya, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian lagi adalah anak yang soleh yang mendoakan. Nah, kita dengan menyebarkan ilmu-ilmu ini masuk dalam kategori yang ilmu yang bermanfaat. Ketika ini bermanfaat, kemudian saya share kepada orang menggunakannya, gitu ya. Atau Anda yang nge-share, orang menggunakan, maka Anda mendapatkan nilai pahala dari kemanfaatan tersebut. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Mudah-mudahan tidak bosan dengan video-video saya. Jangan lupa untuk terus belajar, karena tugas kita memang untuk belajar ya, dan beribadah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, pengajar-pengajar kita. Mudah-mudahan Allah mengangkat semua penyakit kita dan menghapuskan wabah yang sedang melanda negeri kita ini dan juga melanda dunia ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.